Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 27 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 137. Surat Al-Baqarah ayat 137. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in amanu, dan apabila mereka beriman. Yang dimaksud adalah ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengaku beriman. Apabila mereka beriman bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, apabila mereka beriman dengan cara seperti iman kalian, maka mereka mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud kalian
pada ayat ini adalah as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, yukhatibu bihi sahabah. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memanggil para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Artinya, apabila mereka beriman dengan seperti imannya para sahabat, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau, namun apabila mereka berpaling, menolak, tidak mau beriman dengan cara seperti imannya para sahabat, tidak mau mengambil jalannya para sahabat, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka fi syiqaq, di dalam perpecahan. Fi syiqaq diartikan fi khilaf, maka mereka telah berselisih dari jalan yang benar. Fi syiqaq juga ditafsirkan fi iftiraq, maka mereka telah bercerai-berai dari jalan yang benar. Dengan demikian, siapa yang beriman seperti imannya para sahabat, maka merekalah yang bersatu, merekalah yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang tidak bermanhaj sebagaimana manhajnya sahabat di dalam beragama, maka merekalah yang bercerai-berai dari jalan yang benar. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Jika mereka berpaling, tidak mau mengambil jalannya para sahabat, maka mereka itulah orang yang bercerai-berai dari jalan yang benar, dari jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, fasayakfikahumullah. Di jalan dakwah pasti banyak gangguan, pasti banyak rintangan, karena banyak yang membenci orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun janganlah takut, Allah Ta'ala berfirman, fasayakfikahumullah. Allah akan menolong kamu dari gangguan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungimu dari gangguan orang-orang yang mengganggu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkanmu, memenangkan agama Islam di atas agama seluruhnya. Fasayakfikahumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjagamu, yang melindungimu. Allah menolongmu di dunia dan di akhirat. Wa huwas samiul alim. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang sangat agung,
Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, artinya, fa in amana ahlul kitabi bimithli ma amantum bihi ya ma'syaral muslimin min jami'ur rusul wa jami'il kutub. Artinya, apabila ahlul kitab beriman seperti iman kalian, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, yaitu beriman dengan semua para nabi dan beriman dengan semua para rasul, serta beriman dengan semua kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Tidak dibeda-bedakan, artinya diimani seluruhnya. Alladzina awwala man dakhala fihim wa awla khatamuhum wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal Quran. Yang termasuk beriman kepada mereka, yang paling layak untuk diimani dari para nabi dan para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir dan nabi yang paling mulia. Wal Quran, beriman dengan semua Alkitab, termasuk beriman dengan Al-Quran. Apabila mereka ahlul kitab beriman dengan semua para nabi dan semua para rasul, termasuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ahlul kitab beriman dengan semua kitab suci, termasuk beriman dengan Al-Quran, wa aslamu lillahi wahdah, dan mereka berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, walam yufarriqu baina ahadin minar rusul, dan mereka tidak membeda-bedakan seorang pun dari para nabi dan para rasul. Artinya diimani semuanya, dicintai semuanya. Faqadih tadau, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Lissiratil mustaqim al-musil li jannatin na'im. Apabila demikian, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus yang mengantarkan mereka menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Ay fala sabila lahum ilal hidayah illa bihadzal iman. Artinya, tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk kecuali dengan iman ini. Tidak ada jalan untuk mendapatkan petunjuk kecuali dengan iman ini, yaitu mengimani semua para nabi, mengimani semua para rasul, dan beriman dengan semua kitab suci, serta beriman dengan semua yang diperintahkan untuk beriman. Kemudian ditambahkan lagi berakidah seperti akidahnya siapa? Yaitu akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka tidak ada jalan menuju petunjuk kecuali melalui jalan iman seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. La kama za'amu biqaulihim kunu hudan aw nasara tahtadu. Bukan seperti pengakuan mereka yang mengatakan jadilah orang Yahudi atau jadilah orang Nasrani, kalian akan mendapat petunjuk.
Faza'amu annal hidayah khassatun bima kanu alaihi. Mereka mengaku bahwasanya petunjuk adalah khusus bagi siapa yang mengikuti ajarannya Yahudi atau bagi siapa yang mengikuti ajarannya orang-orang Nasrani. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, membantah orang-orang Yahudi dan membantah orang-orang Nasrani. Kalian semuanya yang mengaku beriman, iman kalian adalah iman yang batil. Kalian semuanya mengaku berada di atas petunjuk, pengakuan kalian adalah pengakuan yang palsu. Akan tetapi jika kalian beriman dengan cara imannya orang-orang yang beriman, kalian beriman seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka kalian adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah berkata, wal huda huwal ilmu bil haqq wal amalu bih. Petunjuk adalah al ilmu bil haqq, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Petunjuk adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Wadidduhu ad-dhalalu anil ilm. Lawannya petunjuk adalah tersesat dari ilmu. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu, maka mereka adalah orang yang tersesat, orang yang tidak mendapatkan apa? Petunjuk. Yang dinamakan petunjuk adalah al-ilmu bil haqq, mengetahui kebenaran, meyakini kebenaran, kemudian mengamalkannya. Ilmun nafi' wal amalu shalih. Inilah petunjuk. Petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat dan amal apa? Amal soleh. Ini yang namanya petunjuk. Adapun selainnya, sebaliknya, ad-dhalalu anil ilm, tidak mengetahui ilmu, yaitu beramal tanpa dasar ilmu, maka itu bukanlah petunjuk. Demikian pula wad-dhalalu anil amal ba'dal ilm, wad-dhalalu minal amal, tersesat dari mengamalkan setelah mengetahui. Ini juga bukanlah petunjuk. Jadi bukan termasuk petunjuk orang menuntut ilmu, bukan untuk diamalkan. Menuntut ilmu hanya untuk wawasan saja. Ini bukan petunjuk. Ini bukan al-huda. Petunjuk adalah orang yang jujur. Orang yang jujur di dalam menuntut ilmu, kejujurannya dibuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dari ilmunya adalah untuk diamalkan, bukan untuk sekedar wawasan saja. Maka orang yang tersesat, orang yang beramal tanpa ilmu, mereka dhalal, tersesat, seperti orang Nasrani. Orang yang mengetahui ilmu namun tidak diamalkan, mereka tersesat, dimurkai oleh Allah. Seperti siapa? Orang-orang apa? Yahudi. Maka Fadilatul Syekh berkata, wad-dhalalu 'anil amal ba'dal ilm wa huwa asy-syiqaq alladzi kanu 'alaihi lamma tawallaw wa a'radu. Dan tersesat dari amal setelah mengetahui, itulah perpecahan alladzi kanu 'alaihi, yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Yahudi, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lamma tawallau, ketika mereka berpaling, wa a'radu, dan ketika mereka menolak kebenaran setelah mereka mengetahui. Kemudian
lanjutan perkataan Fadilatul Syekh Sa'di rahimahullah, fal musyaqu huwa alladhi yakunu fi shiqqin wallahu wa rasuluhu fi shiqqin. Orang yang bercerai-berai, orang yang berpecah belah adalah seseorang yang berada di suatu tempat, sedangkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat yang lain. Wa yalzamu minal musyaqah al muhadah wal adawah al balighah. Dan setelah ada perpecahan, maka ada perlawanan dan permusuhan yang sangat kuat. Allati min lawazimiha badlu ma yaqdiruna alaihi min adiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setelah ada perpecahan, maka ada perlawanan dan ada permusuhan. Allati min lawazimiha, yang kelazimannya adalah badlu ma yaqdirun, mereka berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga mereka untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian orang-orang yang menyelisihi Al-Quran, mereka yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menyelisihi, mereka melawan, menolak, maka mereka pun memusuhi. Maka mereka menggunakan segala cara untuk menghalangi jalan ini, jalan Al-Quran dan jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya gangguan yang dialami di jalan dakwah, banyaknya rintangan yang dijumpai di jalan menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu. Falihada wa'adallahu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yakfiyahu iyahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolongnya dari gangguan mereka. An yakfiyahu, yakfiyahu artinya an yansurahu, Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan agamanya di atas agama seluruhnya. Li'annahu sami'ul alim, karena Allah maha mendengar lagi maha melihat. As-sami' maha melihat, maha mendengar. As-sami'u artinya maha mendengar. Li jami'il aswat, Allah maha mendengar semua suara. Biikhtilafil lughat ala tafannunil hajat, walaupun berbeda-beda bahasa dan berbeda-beda keperluan. Masing-masing berdoa, masing-masing yang berdoa, suara mereka didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bima baina aidihim wa ma khalfahum bil ghaibi wasyahadah bid dhawahir wal bawatin. Allah maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, baik yang gaib ataupun yang nampak, baik yang lahir ataupun yang batin. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana kadzalik, apabila demikian, kafakallahu syarrahum, Allah melindungi engkau dari kejahatan mereka. Wa qad anjazallahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa'dahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memenuhi janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallatahu alaihim hatta qatala ba'dahum wa saba ba'dahum wa ajla ba'dahum
wa syarradahum kulla musarradin. Allah Subhanahu wa taala menguasakan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh sebagian mereka dan menawan sebagian mereka, mengusir sebagian mereka, dan syarradahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Fafihi mu'jizatun min mu'jizatil Quran. Maka ayat ini keterangan tentang salah satu mukjizatnya Al-Quran, wa huwal ikhbaru bisyai' qabla wuqu'ih, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sesuatu sebelum kejadiannya. Fa waqa'a tibqa ma akhbara, maka kejadian tersebut terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat yang agung. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi anna ahlal kitabi kuffarun wa min ashabin nar, bahwasanya ahlul kitab adalah orang-orang kafir dan mereka adalah penghuni neraka jahanam. Jadi ahlul kitab yang mengaku beriman, yang mengaku agamanya adalah agama dari langit, mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir dan mereka adalah penghuni neraka jahanam apabila mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi butlanu dakwah tauhidil adyan. Terdapat pelajaran butlanu dakwah tauhidil adyan, batalnya pernyataan semua agama itu sama. Ayat ini menjelaskan batalnya pernyataan atau pengakuan semua agama itu sama. Ini adalah pengakuan yang sesat, pengakuan yang kufur. Semua agama tidak sama. Agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Selain agama Islam adalah agama kufur. Walaupun mereka punya propaganda, tidak boleh mengatakan non-muslim itu kafir, tidak boleh mengatakan non-muslim itu menjadi penghuni neraka. Terserah mereka mengatakan demikian. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itu adalah ucapan lancang yang keluar dari mulut mereka. Adapun kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, non-muslim adalah kafir. Non-muslim adalah kafir. Dan non-muslim jika tidak mau masuk Islam, mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ini adalah keyakinan. Ini adalah prinsip. Kita diperintahkan berbuat baik kepada siapapun juga. Iya, Islam mengajarkan akhlak mulia. Tetapi akhlak mulia tidak harus mengatakan orang kafir itu penghuni surga. Akhlak mulia tidak harus mengatakan semua agama itu apa? Sama. Tidak. Jadi kita berbuat baik kepada siapapun juga. Silahkan toleransi dalam masalah muamalah, jujur kepada siapapun juga, adil kepada siapapun juga, tidak boleh berkhianat kepada siapapun juga. Bermuamalah dengan muamalah yang baik. Ini adalah bab muamalah.
Tetapi masalah prinsip kita meyakini bahwasanya agama seluruhnya tidak sama. Agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Adapun Yahudi, adapun Nasrani, adapun Hindu, Buddha dan seterusnya, Konghucu, mereka semua adalah orang-orang kafir. Kalau tidak mau masuk Islam, mereka adalah ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka jahanam, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, wal iyadu billah. Maka sekali lagi, seruan semua agama sama adalah seruannya orang liberal. Ini adalah seruan kufur, seruan yang kufur. Sama halnya seruan mengatakan Syiah Sunnah sama, ini adalah seruan yang batil. Syiah dan Sunnah tidak sama. Syiah adalah ajaran yang sesat, dan Sunnah Nabi SAW adalah ajaran yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubul ittiba bimanhajis salaf. Wajib mengikuti manhajnya salaf, wajib mengikuti jalannya salafus saleh, yaitu jalannya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jalannya tabi'in, dan jalannya tabi'ut tabi'in. Maka ayat ini adalah ayat hujjatu manhajis salaf, hujjahnya manhajnya sahabat. Kita diperintahkan mengikuti jalannya para sahabat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ayat ini, salah satunya. Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti imannya kalian. Kalian ini siapa? Siapa kalian? Sahabat. Jika mereka beriman seperti imannya kalian, wahai sahabat, seperti imannya kalian, yaitu seperti imannya sahabat, berarti mereka mendapatkan petunjuk. Maka Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang paling luas ilmu tafsirnya, berkata, ayat ini yukhatibu bihi sahabah. Yang dimaksud ayat ini, khitabnya adalah as-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman, memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam surat At-Taubah, setelah Allah menyebutkan kisahnya Nabi SAW dan kaum muhajirin dan kaum ansar yang mengikuti perang Tabuk, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan 3 sahabat yang bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian seperti as-shadiqin, yaitu seperti kaum muhajirin dan seperti kaum ansar. Mereka orang-orang yang jujur di dalam imannya. Iman mereka diterima oleh Allah, kejujuran mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Dan generasi yang pertama-tama masuk Islam dari kaum muhajirin serta kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan pahala dari Allah. Allah menyediakan kepada mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu adalah kemenangan yang besar.
Kemenangan yang besar di dunia adalah kemenangan mengikuti caranya, mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena kemenangan ini mengantarkan kepada kemenangan yang hakiki, yaitu kemenangan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang diambil dari ayat yang mulia ini, fihi man tamassaka bil kitabi was sunnah fahuwa fi tilafin wattihad wa man a'rada fa innama huwa fi syiqaq. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dialah orang yang bersatu. Dan siapa yang menolak Al-Quran, menolak As-Sunnah, merekalah yang bercerai-berai. Jadi jangan dibalik. Jadi sekarang dibalik. Yang pecah belah, yang dikatakan pecah belah, ternyata kalau diteliti mereka mengajak manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Mereka yang mengajak kembali kepada Al-Quran malah dicibir. Jadi mereka yang mengajak kembali kepada Al-Quran, mereka itu belum berada di atas jalan Al-Quran, katanya, sambil diejek-ejek. Adapun kita sudah berada di atas jalan Al-Quran, maka tidak perlu kembali kepada Al-Quran. Allahu Akbar. Padahal kalimat kembali ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Allah akan menghinakan kalian. Allah akan meratakan kehinaan kepada kalian. Tidak Allah cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali ke agama kalian, yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mereka itulah orang yang bersatu. Mereka itulah yang mengajak untuk persatuan. Adapun mereka yang ahlul bid'ah, ahlul dhalalah, menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sebenarnya mereka itulah orang yang bercerai-berai. Maka Allah Ta'ala berfirman dengan tegas, wa in tawallau, jika mereka tidak mau Al-Quran, tidak mau sunnah, tidak mau jalannya sahabat, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka itulah orang yang bercerai-berai. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi man amila bil ilmi faqad ihtada. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Jadi amal, ilmu dan amal, ini yang selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ini yang selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ilmu untuk diamalkan. Jadi semakin tambah ilmu, semakin dekat kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Demikian ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, hanya sekedar wawasan, baru sekarang mengetahui, besok sudah lupa. Karena tujuannya hanya untuk wawasan. Maka perlu memperbaiki niat, perlu minta kejujuran kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka sidqan niyyah fi talabil ilm. Ya Allah, kami minta niat yang jujur di dalam menuntut ilmu, yaitu niat menuntut ilmu untuk diamalkan, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan untuk mengisi majelis, bukan supaya dikatakan hebat ketika diskusi, tidak demikian. Jadi ilmu adalah amal. Ilmu adalah amal. Demikian Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang di dalam Al-Qur'an menyampaikan bahwasannya iqtidaul ilmi al-amal. Ilmu harus diwujudkan dengan apa? Dengan amal. Maka itulah petunjuk. Petunjuk adalah al-ilmu bil haqq wal amalu bih. Petunjuk adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Pelajaran berikutnya, fihi man amila bila ilmin fahuwa fi syiqaq. Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka mereka itulah orang yang bercerai-berai, orang yang menyelisih kebenaran, orang yang tersesat, yaitu mereka yang beramal tanpa ilmu. Mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Mereka menyerupai apa? Orang-orang Nasrani, beramal namun tanpa ilmu. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man lam ya'mal bi ilmihi fahuwa fi syiqaq. Demikian pula orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka bercerai-berai, mereka menyelisihi jalan yang benar, mereka bercerai-berai dari jalan yang benar. Karena tersesat itu ada dua, tersesat beramal tanpa ilmu, ini tersesat. Tersesat berikutnya adalah tersesat dari amal setelah berilmu. Ini juga orang yang tersesat, orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Wal iyadu billah. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta ilmu dan meminta amal. Meminta ilmu yang bermanfaat dan meminta apa? Al-amal as-salih. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi masyru'iyatur radd ala ahlil bid'ah wal kufur. Disyariatkan membantah kepada ahlul bid'ah dan orang-orang kafir, yaitu membantah dengan Al-Quran. Masyru'iyatur radd ala ahlil bid'ah wal kufur bil Quran. Bantalah ahlul bid'ah dan bantalah orang-orang kafir. Bantalah mereka dengan Al-Quran, otomatis dengan cara yang baik. Karena Allah Ta'ala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantalah mereka, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi annallaha yansuru man yansuru dinahu. Bahwasannya Allah menolong siapa yang menolong agamanya. Allah Subhanahu wa taala menolong siapa yang menolong agamanya. Diambil dari firman Allah, fasayakfikahumullah, maka Allah akan menolongmu dari gangguan mereka. Ini menunjukkan faedah bahwasannya Allah menolong siapa yang menolong agamanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Allah menolong artinya Allah melindungi. Kemudian Allah menolong artinya Allah memenangkan. Memenangkan di sini bisa jadi di dunia dan bisa jadi di mana? Di akhirat. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Tidak harus menang di dunia. Kalau menang di dunia, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menjamin
orang-orang yang membela agamanya pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi at-tawakkulu 'ala Allah fi sabili dakwah wa fi jami'il umur. Bertawakal kepada Allah di jalan dakwah dan di semua urusan. Hendaklah kita bertawakal kepada Allah di jalan dakwah, bertawakal kepada Allah. Bertawakal yaitu tawakalnya orang yang yakin, bukan tawakalnya orang yang pasrah, putus asa. Yang dimaksud tawakal adalah tawakal dengan yakin, yaitu tawakallah kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan. Bagi orang-orang yang berada di atas jalan dakwah, jalan ilmu, bertawakal kepada Allah, Allah akan menyampaikannya. Allah akan menyampaikan tujuannya, cita-citanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, fasayakfikahumullah. Salah satu maknanya Allah akan menolongnya. Allah akan memenangkannya. Allah akan memuliakannya. Walaupun mereka diganggu oleh orang-orang yang benci atau orang-orang yang iri hati. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi isbatu sifatis sam' lillah. Wajib mengimani sifat pendengaran milik Allah. Allah memiliki pendengaran. Allah memiliki sifat pendengaran. Walaupun orang-orang yang menyimpang tidak ridho. Di dalam Al-Quran disebutkan wa huwas sami, Allah maha mendengar. Maka Allah memiliki apa? Memiliki pendengaran. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Dan ini adalah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi isbatu al-ilm lillah, mengimani sifat ilmu. Allah maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu pengetahuan, dan ilmu Allah tidak didahului dengan kebodohan dan tidak pula diakhiri dengan lupa serta pikun. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi as-sabru 'alal adha fi sabili dakwah. Wajib bersabar dari gangguan di jalan dakwah. Wajib bersabar dari gangguan di jalan dakwah. Kenapa? Karena siapa yang berada di jalan dakwah, mereka mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Lihatlah para nabi dan para rasul. Siapa yang tidak pernah diganggu? Siapakah nabi dan rasul yang tidak diganggu? Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diganggu oleh umatnya, diganggu oleh pengikutnya, oleh orang-orang yang mendengki, membenci mereka. Maka itulah jalan dakwah. Maka wajib bersabar di atas jalan dakwah dari gangguan orang-orang yang mengganggu. Maka ayat ini disebutkan para ulama tafsir, firman Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah menolong kamu dari gangguan mereka, atau Allah akan menolongmu dari gangguan mereka. Di hari kiamat nanti akan ada hisab. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan disebutkan oleh mayoritas para ulama tafsir bahwasannya ayat ini fasayakfikahumullah adalah ayat yang ketika Utsman meninggal dunia. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu meninggal dunia. Sebelumnya didemo oleh ahlul bidah, oleh kelompok Sabaiyah dan yang lainnya. Orang-orang membenci Utsman bin Affan, padahal Utsman adalah sahabat yang mulia. Sahabat Utsman dituduh korupsi,
Sahabat Utsman, sahabat yang mulia, dituduh nepotisme dan seterusnya. Sehingga banyak yang membenci Utsman bin Affan. Singkatnya, rumahnya Utsman dikepung, tidak boleh pergi ke masjid. Padahal sahabat-sahabat sudah menyarankan Utsman, kita perangi saja mereka. Namun Utsman bin Affan sabar, memilih bersabar, tidak mau terjadi pertumpahan darah. Utsman bin Affan mengikhlaskan dirinya yang ditumpahkan darahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman ketika meninggal dunia dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan membaca Al-Qur'an, dibunuh oleh orang-orang yang demonstrasi. Dan darahnya muncrat ke ayat ini, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka diriwayatkan kutila Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, wal mushafu fi hijrihi, sedangkan mushaf berada di pangkuannya, sedang membaca Al-Qur'an di pangkuannya. Fa waqa'ad damu ala qaulihi ta'ala fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ayatnya kena ayat ini. Apa darahnya? Darahnya Utsman kena ayat yang mulia ini. Fasayakfikahumullah. Allah akan membalaskan kamu nanti dari gangguan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin ketika sedang tawaf di Ka'bah. Ada orang tawaf berdoa, Allahumma ghfirli wa adunnuka la taf'al. Allahumma ghfirli wa adunnuka la taf'alu. Allahumma ghfirli wa adunnuka la taf'alu. Ya Allah, ampuni dosaku, namun aku yakin Engkau tidak mengampuni dosaku. Ya Allah, ampuni dosaku, tapi aku yakin Engkau tidak mengampuni dosaku. Seterus seperti itu. Sampai Muhammad bin Sirin kaget. Ya fulan, innaka da'auta bida'watin ajibah wa anna Allaha ghafurur rahim. Wahai fulan, engkau berdoa dengan doa yang aneh, padahal Allah itu ghafurur rahim. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Maka orang tadi berkata, innaka wa anta la ta'lam mada af'alu. Kamu tidak tahu apa yang aku kerjakan. Kemudian Muhammad bin Sirin bertanya, wa madalika, apa yang kamu lakukan? Inni kuntu ahadullah, aku bersumpah menyebut nama Allah, in amkananillahu an asfa'a bi Utsman radhiyallahu anhu. Aku bersumpah menyebut nama Allah, jika aku sanggup bisa mendatangi Utsman, tak tampar Utsman bin Affan. Ini karena apa? Karena berita yang tidak benar. Karena berita yang tidak benar. Jadi Utsman seperti ini, Utsman korupsi, Utsman nepotisme, Utsman tidak adil dan seterusnya. Padahal Utsman adalah sahabat yang mulia, sahabat yang dijamin surga, yang dijamin kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Tidak membahayakan Utsman apa yang dikerjakan Utsman setelah hari ini. Artinya Utsman ini sahabat dijamin surga. Namun demikian pemimpin selalu dicari-cari kesalahannya. Jadi kebaikan pemimpin yang banyak dilupakan. Ketika ada kesalahan didemo, maka Utsman ini didemo, pada akhirnya dibunuh. Ketika Utsman radhiyallahu anhu sudah terbunuh, orang ini masih dendam. Kemudian orang-orang datang masuk mencium Utsman, mendoakan Utsman. Namun dia ini pura-pura menjadi orang yang takziah. Ketika dia menyendiri dengan Utsman, tidak ada orang melihat, dibukalah kain kafannya Utsman, ditampar pipinya. Utsman ditampar pipinya. Setelah menampar pipinya Utsman, ketika mengangkat tangannya langsung kering seperti kayu.
Kemudian Muhammad bin Sirin berkata, laqad ra'aitu yadahu ya bisa. Aku melihat tangannya kering, tidak ada aliran darahnya. Maka orang tadi berdoa terus, Allahumma gfirli wa adunnuka la taf'alu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, namun aku yakin kau tidak mengampuni dosaku. Maka kembali lagi demikian. Jadi ayat ini mengenai Utsman. Pada lihatlah sahabat Utsman, sahabat yang mulia, sahabat yang dijamin surga, namun tetap saja dicibir oleh masyarakat, terutama orang-orang yang munafik, orang yang hatinya orang yang hatinya sakit, orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Mereka mendahulukan hawa nafsunya. Pada akhirnya Utsman bin Affan meninggal dunia setelah peristiwa demonstrasi tersebut. Maka kembali kepada faedah as-sabru 'alal adha fi sabili dakwah. Hendaklah kita sabar di atas jalan dakwah seperti Utsman bin Affan sabar, dan seperti para sahabat yang lainnya. Dan ini adalah jalannya para nabi dan para rasul. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berbahagia dengan Al-Qur'an, semangat membaca Al-Qur'an, semangat mempelajari Al-Qur'an, dan semangat membela Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.